Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda Channel yang dirahmati Allah, di syukur ini ada pertamanya adalah mengucapkan Alhamdulillah. Jadi begitu menerima nikmat, mengucapkan Alhamdulillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian di adab keduanya tujukan semuanya karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat Alhamdulillah, tapi optimalkan nikmat yang diraih sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih kepada kita nikmat sehat di mata. Kita bisa lihat jelas, kita bisa membedakan objek perempuan, objek laki-laki. Bahkan kita bisa membedakan mana warna hitam, mana warna putih. Kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan nikmat yang paling besar, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dusta itu batil, jujur itu hak. Dan mana tayangan yang hak, mana tayangan yang batil. Jika kita meraih nikmat itu, maka syukuri. Cara mensyukurinya, gunakan mata ini sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Fungsi mata yang telah Allah tetapkan bukan sekedar melihat. Dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Diikat untuk manusia, diikat dengan kalimat melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qur'annya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ditemukan di Quran surat ke-24 An-Nur ayat 30. Itu untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ya, perempuan ikut. Perempuannya di ayat 31-nya. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau nggak punya iman ya nggak masalah. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada rem dalam dirinya. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada petunjuk dalam hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau di hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat ia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak baik menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangannya. Nah, jadi ketika kita ingin mensyukuri nikmat mata, maka pakailah mata ini untuk melihat yang benar-benar, yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda keduanya, iman kita masih ada. Coba kita cek kepada diri kita. Katanya Alhamdulillah, tapi mata masih dipakai untuk melihat yang tidak benar. Berapa kali ketika kita membuka handphone, membuka medsos, berapa kali bermunculan iklan-iklan yang tidak pantas untuk kita lihat. Berapa cepatnya kita palingkan dari pandangan kita. Itu baru nikmat mata, belum ke telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman, layak ba'dukum ba'dan. Jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah. Jangan jadi pelaku gibah. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Itu baru nikmat mata, ke telinga, belum lagi ke lisan. Nikmat lisan, gunakan lisan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan. Gunakan lisan untuk berbicara yang baik. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf, man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang masih merasa punya iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik-baik. Ya, jadi kalau orang yang punya iman, yang nggak baik itu nggak akan dikatakan. Apa yang nggak baik? Banyak. Dusta, wailul lil mukadzibin. Celakalah para pendusta. Orang yang dusta akan celaka, nggak baik. Gibah, makian, perselisihan, nggak baik. Aneh lagi jika orang yang rajin bertaklim tapi ia masih berselisih, ada yang aneh itu. Taklim itu untuk menguatkan iman, bukan taklim itu untuk menguatkan iman, bukan untuk melanggar iman. Sahabat Al-Huda Channel yang dirahmati Allah, itu baru anggota tubuh kita. Belum lagi kepada pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita. Berapa banyak nikmat yang kita peroleh yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba rumah. Apa fungsi rumah yang menurut Allah dan Rasulnya? Kan ada fungsi rumah itu untuk berzikir. Ada fungsi rumah untuk sebagai naungan. Kan ada fungsi rumah itu 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Kemudian ada dar, kenapa rumah disebut dengan dar? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya. Pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan tidak bisa mensyukurin. Itu yang bahaya nanti saat dihisab. Nih, maskan.
Maskan, kenapa maskan rumah disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan itu sakinah. Sakinah itu sifatnya tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikinlah suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Kalau di rumah ribut terus, kurang bersyukur Anda kepada Allah. Maskan itu sifatnya sakinah. Dan sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Di Quran surat ke-30 ayat 21, di situ ada sakinah. Sakinah turun, mawadah dapat. Ada mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat jadi samara. Sakinah, mawadah, warahmah. Tapi jangan sampai kita mendapat samara, tapi kita tidak bisa menggali hikmahnya. Bagaimana kita bisa mendapatinya? Kita ingin mendapat sakinah, tepatnya maskan yang punya Allah, tapi kita sendiri jauh dari Allah. Bagaimana kita bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut dengan bait. Bait itu dari kata bata yabitu baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran fungsi rumah ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut dengan bait. Quran surat ketiga ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bibakata mubarakan. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia adalah apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang berkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi Ka'bah itu, setiap fungsi bait itu untuk menuju ke arah Ka'bah. Kenapa harus ke arah Ka'bah? Untuk menunjukkan ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah di situ diturunkan di hadis Nabi, pakai zikir. Rumah yang tidak dipakai untuk zikir sepi, seperti kuburan, sepi. Tapi bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, maka rahmat turun. Nah, disitulah cara memahaminya, teman-teman sekalian. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan sekedar hanya ucapan. Jangan sampai kita bentuk syukur kepada Allah, tapi kita kufur terhadap nikmatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu mensupport dakwah Al-Huda Channel dengan cara mensubscribe dan mengikuti akun-akun sosial media. Atau Anda juga bisa berdonasi di rekening di bawah ini. Insya Allah dengan donasi yang Anda berikan bisa menjadi kebutuhan bagi dakwah Al-Huda Channel. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.